Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini dalam acara sosialisasi kurikulum operasional Sekolah Penggerak SMP Al-Azhar Sipabudi Cibinong. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang mulia. Yang terhormat pelaksana harian Yayasan Sipabudi Perwakilan Cibinong, Bapak Dr. Haji Edi Junaidi Sastra Diharja MPD. Yang kami hormati Kepala SMP Al-Azhar Sipabudi Cibinong, Bapak Haji Ihwan Mudofir MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, Wali Kelas, dan Komite Pembelajaran yang hadir. Serta yang kami muliakan Bapak dan Ibu, Ayah, Bunda, orang tua siswa kelas 7 yang juga hadir dalam ruang meeting virtual ini. Izinkan saya membawakan acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Adapun susunan acara pada kegiatan pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Keempat, penjelasan dan pemaparan tentang kurikulum operasional Sekolah Penggerak SMP Al-Azhar Sipabudi Cibinong. Yang kelima, tanya jawab. Dan terakhir, penutup doa. Bapak, Ibu, marilah sama-sama kita buka kegiatan sosialisasi pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya para hadirin, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Fahri Irfani dari kelas 75 dan sari tilawah oleh Ananda Abista Anggoro Purnomo dari kelas 73. Kepada beliau disilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Shadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh pelaksana harian Yayasan Sipabudi Perwakilan Cibinong, Bapak Dr. Haji Edi Junaidi Sastra Diharja MPD. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati kepala sekolah beserta wakil dan dewan guru, yang saya muliakan Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 7. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita sama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan bisa beraktivitas secara normal sebagaimana biasanya. Shalawat salam semoga tercurah terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa berharap syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW di akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ibu Debi bahwa sekolah SMP Al-Azhar Sipabudi Cibinong terpilih menjadi sekolah penggerak dari sekian ribu sekolah yang mendaftar. Saya waktu itu mengizinkan sekolah ini menjadi sekolah penggerak karena tentu saya melihat banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh kepala sekolah, oleh dewan guru. Karena untuk menjadi sekolah penggerak, kepala sekolahnya saja harus dilatih, ditatar selama 9 bulan. Ya, bahkan kemarin masih lanjut, jadi sampai 1 tahun. Kemudian guru-gurunya juga sudah ada beberapa orang, kalau tidak salah ada 5 yang sudah lolos sebagai guru penggerak ya, dari sekolah kita. Itu pun diseleksi secara ketat dari seluruh Indonesia. Nah, apa yang bisa diperoleh oleh sekolah? Kondisi dan situasi yang berbeda. Ini harapannya seperti itu. Kemudian harapan lain adalah supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berkebinekaan global, yang menerima perbedaan, menghargai perbedaan,
menghormati orang lain, toleransi, dan lain sebagainya. Berikutnya harapannya adalah anak-anak kita menjadi anak-anak yang bernalar kritis. Melalui proyek profil pelajar Pancasila, anak-anak kita diharapkan mampu memiliki sifat kritis. Kritis terhadap lingkungannya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, nanti diharapkan anak-anak ini menjadi problem solving ya. Lalu berikutnya yang diharapkan adalah anak-anak ini menjadi anak-anak yang kreatif. Bapak Ibu sekalian, nah melalui profil pelajar Pancasila ini diharapkan anak-anak kita memiliki identitas diri yang baik sesuai yang diharapkan oleh pemerintah, oleh kementerian, oleh pendidikan. Oleh karenanya, melalui profil pelajar Pancasila ini juga Pak Nadiem menyampaikan visi pendidikan Indonesia, yaitu menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Kurang lebih seperti itu. Mohon bantu Pak Faisal untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Baik. Lanjut. Ini tidak terlihat ya. Baik. Ini tadi profil pelajar Pancasila yang saya jelaskan ke Bapak Ibu sekalian. Lanjut Pak. Ada beriman kepada Allah, ini harapannya adalah mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan berkebendaan global. Kemudian siapa saja yang berperan dalam sekolah penggerak, ya, yang berperan itu adalah tentunya pelatih ahli kita. Setiap sekolah penggerak ini didampingi oleh pelatih ahli dari unsur pengawas atau akademisi. Kemudian kepala sekolah itu sendiri, ada komite pembelajaran guru dari semua mapel khusus kelas 7. Kemudian guru itu sendiri, siswa, orang tua siswa. Ini yang terlibat nanti. Jadi nanti ketika ada kegiatan proyek, kami sekali lagi mohon dukungan dari Bapak Ibu orang tua siswa. Kemudian adapun skema kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler fasilitas sebagai berikut. Ini seperti ini pengorganisasian pembelajarannya. Yang ini Pak, di bawah muatan kurikulum. Ya. Nah, lanjut. Lanjut lagi bawah terus. Ya, ini. Bapak Ibu bisa dilihat, mohon dilihat. Di sini ada mata pelajaran, ada jumlah jam pelajaran, dan total jam pelajaran per tahun. Mata pelajaran pendidikan agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, PJOK, Seni Budaya, Bahasa Sunda, Tahsin Al-Quran, BK Mentoring. Ini total jam pelajarannya setahun adalah 1.887 jam. Ya. Dari 1.887 jam tersebut diambil minimal 25% untuk kegiatan proyek. Nah, sekolah kita menetapkan sebesar 407 jam pelajaran diambilkan dari pelajaran intrakurikuler untuk kegiatan proyek. Pemerintah memberikan keleluasaan untuk pelaksanaan proyek. Boleh seperti ini. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pekan ini itu intrakurikuler, pembelajaran di kelas, mata pelajaran. Kemudian pekan depan, pekan kedua setiap bulannya digunakan untuk proyek. Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu proyek, total proyek semuanya. Ya, itu boleh seperti itu. Kemudian sekolah kita mengambil langkah seperti apa supaya tetap menyeimbangkan antara pembelajaran di kelas dengan pembelajaran proyek, maka diambil langkah seperti ini. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pembelajaran intrakurikuler di dalam kelas.
belajar mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian di hari Jumat digunakan untuk proyek. Jam proyek diambilkan dari mana? Jam proyek diambilkan dari jam intrakurikuler. Karena prinsip dari pelaksanaan proyek ini adalah tidak menambah jam pelajaran. Dan latar belakang kedua dari pelaksanaan proyek ini adalah seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Haji Edi. Anak-anak kita ini, anak-anak Indonesia, dari pagi sampai sore, dari hari Senin sampai hari Jumat, bahkan di beberapa sekolah ada yang sampai hari Sabtu belajar mata pelajaran terus di atas bangku. Beban kurikulumnya cukup tinggi, cukup padat. Anak-anak menjadi stres. Sudah begitu, tidak diiringi dengan kecakapan anak-anak bernalar kritis, tidak diiringi kecakapan anak-anak dalam hal kolaboratif. Banyak ditemui anak-anak yang dia itu pinter tapi tidak mampu menyampaikannya dalam bentuk gagasan, baik itu lisan maupun pikiran. Ini persoalan. Kenapa ya anak-anak kita ini belajarnya lama, tapi ketika untuk menyampaikan apa yang dia kuasai, dia susah. Tidak bisa menyampaikan dengan baik apa yang diketahuinya. Berarti ini ada persoalan komunikasi dan anak-anak juga kurang bagus dalam hal kolaborasi. Ini saya memandang dalam kacamata umum Bapak Ibu ya, secara umum. Untuk anak-anak Al-Azhar mungkin ya ada penilaian tersendiri nanti. Seperti itu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kenapa harus belajar proyek. Setiap hari Jumat, anak-anak di sekolah SMP ASPJ, kita belajar proyek. Belajar proyek dengan tema-tema yang sudah diatur sedemikian rupa. Dan tema-tema ini pun sudah ditentukan oleh kementerian. Tinggal kita membuat program dalam tema tersebut. Nah, di antara tema-temanya adalah seperti ini. Ini tema sudah disediakan oleh pemerintah, tergantung kita mau membuat bentuk proyeknya seperti apa, itu diserahkan kepada sekolah. Yang pertama adalah proyek Bangun Jiwa Raga. Proyek Bangun Jiwa Raga ini kemarin Bapak Ibu Guru sudah sepakat kita membuat program namanya Genah dan Genil. Genah itu apa? Gerakan puasa sunnah atau gerakan amaliyah sunnah. Genil itu adalah gerakan Qiyamul Lail yang Bapak Ibu pasti sudah mengetahui ini. Nah, total jam pelajarannya berapa? 74 jam pelajaran. Sedangkan yang Genil 37 jam pelajaran. Ini dilaksanakan setiap hari Jumat untuk proyek anak-anaknya ya, mulai bulan Juni sampai dengan September, bahkan sampai bulan Oktober, awal November baru selesai. Nah, yang Bapak Ibu kemarin melihat anak-anaknya sahur dan buka puasa bersama sahur, kemudian Qiyamul Lail, itu adalah implementasi dari kurikulum sekolah penggerak. Jadi Pak Edi sudah pesan kepada kami, Pak Ikhwan, dengan adanya sekolah penggerak ini nilai-nilai keislaman harus semakin kuat. Saya sampaikan, baik Pak, memang dengan hadirnya kurikulum sekolah penggerak ini, nilai-nilai keislaman, keagamaan kita akan semakin kuat. Menguatkan bukan mengurangi. Begitu ya. Kembali ke mata pelajaran. Pak Malik, tolong kembali ke mata pelajaran. Ini Bapak Ibu sekalian, mata pelajaran sebelumnya ini. Ini penyelesaian jadwal pelajaran. Bapak Ibu bisa mohon dilihat khusus di hari Jumat. Ini yang sebelah kiri ya. Ini mulai pagi hari diisi dengan proyek. Ya, diawali dengan mentoring, anak-anak melaporkan amaliyah ibadahnya, evaluasi ibadahnya, lalu dijadikan proyek. Nah, bagaimana pelaksanaan proyek ini? Pelaksanaannya begini Bapak Ibu. Yang pertama, anak-anak itu akan dibagi kelompok luring dan kelompok daring. Kelompok yang ada di sekolah dengan kelompok yang ada di rumah. Idealnya tidak seperti itu. Idealnya adalah satu kelompok itu 10 anak. Kita ada 120 anak, berarti bisa 12 anak satu kelompok. Dibimbing oleh 2 orang Bapak Ibu guru. Yang diharapkan dalam proyek ini seperti ini. Proyek itu tidak harus selalu dalam bentuk produk. Karena yang dibangun oleh kurikulum ini bukan produknya, tetapi karakternya. Contoh begini,
Proyek Genah dan Genil, proyek puasa sunnah dan qiyamul lail. Karakter yang dibangun dari proyek ini adalah bagaimana anak-anak ini memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan puasa sunnah dan qiyamul lail tanpa disuruh oleh orang tua. Tapi itu adalah merupakan kesadaran diri dan kebutuhan. Berangkat dari anak memiliki keyakinan bahwa saya melaksanakan sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saya melaksanakan sholat, akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Efek dari saya sholat adalah mulut saya tidak boleh berkata-kata kotor, saya tidak boleh merendahkan orang lain, saya tidak boleh berkhianat, saya tidak boleh mencuri, saya tidak boleh dusta. Ini karena nanti filosofi sholat, manfaat sholat, hikmah sholat akan dikumpas tuntas oleh Bapak Ibu guru pembimbingnya. Sehingga lebih mendalam penanaman karakternya. Begitu. Dengan puasa sunnah juga demikian. Diharapkan adalah anak-anak dengan puasa sunnah ini selain mereka sehat, mereka juga memiliki kepribadian seperti orang yang puasa. Dan diharapkan nanti anak-anak ini menjadi agen perubahan kebaikan. Karena ini yang digandaki oleh kurikulum. Bagaimana anak-anak ini nanti mampu menyampaikan konsep puasa, konsep sholat di tengah-tengah keluarganya. Karena saya memberikan tantangan itu kepada anak-anak. Anak-anak, bagaimana anak-anak ini mampu meyakinkan orang tuanya, ayahnya dan ibunya, adik-adiknya, kakak-kakaknya di rumah, presentasi. Kemudian karakter apa yang dibangun? Nilai apa yang dibangun? Oh, berarti anak ini mampu menyampaikan ide gagasannya kepada orang lain dalam bentuk lisan. Nah, ini nilai plus Bapak Ibu. Karena tidak semua anak itu berani. Minimal dia berani dulu. Kalau benar dan salah nanti sembari orang tua yang mengingatkan dan meluruskannya di rumah. Yang penting dia berani dulu. Percaya diri dan berani. Karena percaya diri dan berani itu mahal loh Bapak Ibu. Percaya diri dan berani ini adalah keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Selain kolaborasi. Begini. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan anak-anak melaksanakan qiyamul lail. Ya awal-awalnya berat memang. Bapak Ibu juga, Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu orang tua di rumah juga berat. Harus mengingatkan, ada anak-anak yang males-malesan, ada yang sigap, ada yang semangat, ada yang harus diingatkan, ada yang harus dipaksa-paksa dulu, dan lain naik turun, motivasinya tidak apa-apa. Itu proses pembelajaran dan proses pendidikan. Jadi esensi dari pendidikan itu adalah perubahan sikap, perubahan perilaku. Ya, seperti ini. Nah, proyek ini sampai kapan? Proyek Getah dan Genil ini saya sampaikan kepada anak-anak kemarin saat launching, ini sampai kiamat. Anak-anak kamu sampai kiamat, sampai akhir hayat kamu, tetap dipegang erat-erat ini qiyamul lail dan puasa sunnah ini. Karena ini yang akan membentuk karakter kamu menjadi karakter yang baik. Begitu. Ya, ini sampai selamanya. Sampai nanti anak SMA, ketika dia masa SMA terbiasa. Ini oleh-olehnya dari mana? Oh, ini oleh-oleh dari SMP Al-Azhar Sifat Budi waktu dulu sekolah SMP. Oh, ternyata saat nanti anak-anak ini masuk bangku kuliah, ternyata masih terbawa kebiasaan ini. Sampai masuk dunia kerja, berkeluarga lagi, dan itu menjadi tabungan amal soleh. Tabungan amal soleh, amal jariah untuk anak-anak. Dan manfaatnya untuk siapa? Manfaatnya untuk kita, orang tua siswa. Ternyata di saat kita masuk ke liang lahat di kubur, ada rintihan doa yang disampaikan oleh anak-anak kita yang bangun malam, karena anak-anak ini sudah terbiasa bangun malam. Karena doa orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah. Doa orang yang bangun malam itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, Pak Ikhwan, apakah semua sekolah memilih proyek Genah dan Genil dan Getah ini? Tidak. Tema bangun jiwa raga itu luas sekali maknanya. Nah, kenapa kita memilih tema ini? Karena kita sekolah Islam, kita ingin memantapkan keislaman anak-anak kita melalui proyek ini. Baik, lanjut ke proyek berikutnya, Pak. Nah, ini anak-anak yang mereka melaksanakan proyek. Setelah anak-anak melakukan qiyamul lail, puasa sunnah, nanti setiap anak itu diminta laporannya, melakukan refleksi. Nah, ini kelompok ya, ini kelompok yang ada di sekolah, Bapak Ibu bisa dilihat begitu cerianya anak-anak
melaksanakan proyek. Ya. Nanti anak-anak di situ akan menyampaikan refleksi apa yang sudah saya dapatkan dalam puasa. Apa dampaknya puasa bagi saya? Dan seperti itu refleksi. Nanti laporannya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, dan itu nanti di akhir bulan itu akan ditampilkan, namanya panen project. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 masing-masing akan presentasi kelompoknya masing-masing. Nah, saat presentasi itu ada sesuatu yang berharga yang akan kita nilai dari anak-anak itu. Yang pertama, keberanian dia menyampaikan presentasi di depan teman-teman dan guru, kemampuan dia dalam melakukan presentasi, kemampuan dia dalam menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Lalu kreativitasnya di mana? Anak-anak mampu mengedit video, membuat video laporan. Nah, kemampuan membuat video menggunakan teknologi ini adalah keterampilan abad 21. Oh, anak ini kreatif. Karena setiap kelompok nanti kreativitasnya berbeda-beda. Nah, berikutnya ada lagi proyek kewirausahaan. Ini namanya barbecue Amra ya. Barbecue Amra ini istilahnya adalah barang bekas berkualitas amaliyah Ramadan. Ini dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Nah, ini direncanakan seperti ini. Nanti anak-anak secara berkelompok mereka akan melakukan wirausaha yang dinilai itu adalah jiwa wirausahanya ya. Nah, sementara ini program yang akan dimunculkan adalah anak-anak akan membawa barang-barang bekas yang ada di rumahnya yang masih berkualitas. Nanti akan dijual ke masyarakat sekitar dengan harga yang miring dan perolehan dari penjualan itu akan digunakan untuk memberikan santunan dan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Nilai yang digali apa? Yang dinilai gali adalah yang pertama kolaborasi dengan teman-teman sekelompoknya, yang kedua kemampuan anak dalam berwirausaha. Begitu. Dan yang ketiga adalah jiwa rasa pedulinya tadi yang dibangun. Begitu. Nah, ini kapan dilaksanakan? Nanti dilaksanakan bulan April ya. April, 1 April, 8 April, 22 April. Setiap proyek itu memakan waktu kurang lebih sekitar 4 minggu, ada yang 5 minggu, ada yang 6 minggu, ada yang 8 minggu, tergantung. Jika proyek A tidak selesai dilakukan di pekan ini, maka akan dilanjutkan pada pekan berikutnya. Tidak selesai akan dilanjutkan pada pekan berikutnya lagi. Pada prinsipnya tidak membebani anak. Ya. Jadi kemarin ada yang izin, Pak boleh nggak mengerjakan proyek di rumah, berkunjung ke rumah teman? Oh tidak boleh. Saat kenapa? Sekarang lagi COVID. Tidak boleh. Tidak boleh membebani anak. Diselesaikan di rumah dengan tuntas, diselesaikan di sekolah, tuntas di sekolah. Itu mengenai proyek. Kemudian proyek berikutnya adalah ada proyek namanya, saya sampaikan di sini sebentar ya. Kewirausahaan sudah, berbagi udah, kemudian ada lagi proyek pensi ya, pagelaran seni ya. Pagelaran seni. Coba Pak, nah ini proyeknya. Nanti akan dilaksanakan di bulan Juni. Jadi anak-anak secara berkelompok mereka berusaha memahami literasi tentang budaya Indonesia. Tujuannya apa? Supaya anak-anak ini cinta dengan budaya Indonesia. Jangan sampai anak-anak ini lebih cinta kepada drama Korea. Karena drama Korea dan budaya-budaya barat yang itu kebanyakan bertentangan dengan syariat Islam. Jadi anak-anak diajarkan lebih cinta dengan budaya kita. Itu ya. Sehingga pada akhirnya nanti anak-anak mampu menampilkan seni sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau bakatnya adalah menyanyi, nanti anak menampil menyanyi. Kalau bakatnya anak tersebut adalah silat, nanti ditampilkan silat. Silat yang masuk ke ranah seni. Bapak Ibu sekalian, berikutnya masih berkenaan dengan kurikulum sekolah penggerak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Edi bahwasanya dari sisi konten, dari sisi materi pelajaran, itu hampir tidak ada yang berubah dari kurikulum sebelumnya, hampir sama. Yang membedakan adalah diantaranya ya,
Kalau dalam kurikulum K13, pelajaran TIK itu tidak menjadi pelajaran wajib, tetapi menjadi pelajaran pilihan atau mulok. Namun dalam kurikulum sekolah penggerak ini, pelajaran TIK menjadi pelajaran wajib. Ya, menjadi pelajaran wajib. Yang berikutnya yang menjadi pembeda adalah dalam kurikulum 13, struktur kurikulum, mata pelajaran, per kelasnya sudah ditentukan. Isinya sudah ditentukan oleh pemerintah. Kelas 7 materinya adalah A, B, C, D, E, F, G. Kelas 8 nanti lanjut H, I, J, K, L, M. Kelas 9 N, O, P, Q, R, S, T, U sampai Z. Sedangkan dalam kurikulum sekolah penggerak, guru diberikan kemerdekaan untuk mengatur materi pelajaran, konten pelajaran. Oh, ternyata materi kelas 9 ini lebih cocok kalau diajarkan di kelas 7. Maka sekolah tersebut melalui rapat menarik materi yang di kelas 9 memindahkan ke kelas 7. Oh, ternyata materi di kelas 7 ini terlalu berat kalau diajarkan di kelas 7 pada mata pelajaran matematika. Lalu digeser lagi ke kelas 8. Nah, ini adalah yang disebut dengan merdeka mengajar. Artinya Bapak Ibu guru diberikan keleluasaan mengatur konten pembelajaran. Ya, mengatur konten pembelajaran. Efeknya apa? Efeknya adalah setiap sekolah akan beda Bapak Ibu. Akan beda pembelajarannya. Antar satu sekolah dengan sekolah lain tidak sama. Karena dengan sistem pengaturan yang saya jelaskan tadi. Maka nanti sekolah akan memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Nah, prinsipnya di Al-Azhar adalah tidak mengurangi kualitas yang ada, tapi justru menambah kualitas yang ada. Karena fokus kurikulum sekolah penggerak ini adalah bagaimana anak-anak ini mampu memiliki sikap karakter yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila tadi, ya, mampu berkolaborasi sesuai dengan keterampilan abad 21. Mungkin Bapak Ibu punya persoalan di rumah. Pak Iwan, anak saya itu sebenarnya bisa, tapi dia itu malu. Malu, nggak percaya diri, tapi sebenarnya itu bisa. Kalau ditanya, dia bisa menjawab. Tapi kalau tidak ditanya, dia nggak mau menyampaikan gagasannya. Nah, dalam kurikulum sekolah penggerak yang seperti ini yang nanti akan diselesaikan. Bagaimana anak-anak itu punya inisiatif, percaya diri menyampaikan apa yang diketahuinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mendukung itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir, guru-guru kami sudah dilatih oleh pemerintah. Untuk guru penggerak pun selama 9 bulan pelatihan. Dan komite pembelajaran yang menjadi jantungnya sekolah penggerak di sekolah kita ini juga selama 3 tahun dilatih oleh pemerintah. Jadi tidak usah khawatir, dan guru-guru kita juga secara ke-Al-Azharan juga sering diberikan pembinaan dan pelatihan dari Al-Azhar di Pak Budi Jakarta. Ya, oleh karenanya sekali lagi kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Jika nanti setiap hari Jumat anak-anak pulang ke rumah dan cerita, "Ma, Pa, tadi saya belajar proyek, saya nggak belajar mata pelajaran," Bapak Ibu jangan khawatir. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Ya, kenapa? Karena sudah mendapatkan penjelasan sekarang. Kenapa tidak belajar? Kemudian dibelajar apa? Gitu. Berarti ada pengalihan ya Bapak Ibu, ada pengalihan jam pelajaran intrakurikuler dialihkan ke jam proyek. Jadi nggak usah khawatir, Pak, kalau dengan demikian mata pelajaran matematika yang semula 6 jam ya Bu Debi, berkurang menjadi 4 jam. Ya. Mata pelajaran agama yang semula, contoh mata pelajaran PKN yang semula di kurikulum 2013, 3 jam berkurang menjadi 2 jam. Karena yang 1 jam diambil untuk kegiatan proyek. Contoh lagi mata pelajaran PKN. PKN sudah tadi? PKN ya, yang semula adalah IPA, contoh IPA. IPA yang semula adalah 5 jam, berubah menjadi 4 jam. Yang 1 jamnya dialihkan ke proyek. Ya, jadi masing-masing mata pelajaran tadi menyumbangkan 1 jam pelajarannya untuk kegiatan proyek. Cuman Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena secara otomatis kami di sekolah melakukan rekayasa kurikulum. Artinya materi-materi esensial saja
yang akan diajarkan ke anak-anak. Nanti materi-materi pendukung itu tidak diajarkan, andai pun diberikan itu sifatnya adalah pengayaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak ada yang berkurang dari kualitas akademisnya, justru malah bertambah dari sisi akademis, dari kemampuan personal anak, dari karakter anak. Nah, mengenai buku, Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah mengirimkan buku kurikulum sekolah penggerak ya. Buku ini kemarin tibanya di sekolah bulan September kalau tidak salah. Dan sudah kami bagikan ya pada saat bagi rapot kemarin sebagian sudah kami bagikan. Ya. Ada berapa mata pelajaran Bu Debi? 10 ya, 10 mata pelajaran. Ya, kecuali agama ada, IPA ada, bahasa Inggris ada, semuanya ada. Dan itu sudah dipegang oleh anak. Mungkin pusing anak-anak, ini ada buku Erlangga, ada e-book, ada buku KOSP dari pemerintah. Ya, tidak usah khawatir, nanti akan diarahkan oleh Bapak Ibu guru ya. Nanti materi-materi yang sama di Erlangga sama dengan di buku pemerintah sama, ya itu diambil salah satunya saja. Sifatnya pengayaan. Ya, buku lain nanti sifatnya pengayaan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon dukanya, mudah-mudahan kurikulum ini benar-benar membawa perubahan yang signifikan bagi pengetahuan anak, keterampilan anak, dan sikap anak. Kemudian untuk kelas 8 saat ini masih menerapkan kurikulum 2013. Kelas 9 masih menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum operasional sekolah penggerak ini hanya berlaku saat ini hanya untuk kelas 7. Nah, tahun depan anak kelas 7 sudah naik kelas 8. Kan menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Ya, berarti tinggal tersisa kelas 9. Dalam waktu 3 tahun, sekolah ini akan total menerapkan kurikulum operasional sekolah penggerak. Demikian, jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan ditanyakan baik melalui langsung maupun via di kolom chat. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat Bapak Ibu orang tua semuanya. Mohon doakannya semoga corona ini berlalu, cepat berlalu. Kalau seandainya tidak ada kasus di bulan Oktober, November, Desember, 0 kasus misalkan, mudah-mudahan nanti pemerintah sudah mengizinkan kita tatap muka di bulan Januari. Mudah-mudahan tatap muka full ya. Gitu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikhwan atas penjelasannya. Tadi ada satu proyek yang belum disampaikan Pak. Ini menarik juga Pak tentang kepedulian siswa terhadap lingkungan. Bocorannya begini Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak akan diminta untuk mengumpulkan limbah minyak jelantah yang ada di dapur-dapur ayah bunda gitu ya. Nah, nanti akan dikumpulkan dan dibawa ke sekolah begitu. Nah, ini kita akan jual sebagai bentuk kewirausahaan juga Bapak. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Tujuannya untuk menyelamatkan lingkungan dan juga hasil penjualnya juga akan digunakan untuk sosial. Begitu. Mohon kesediaannya ya ayah bunda untuk kegiatan pengumpulan minyak jelantah ini. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang belum belum dipahami atau minta penjelasan yang lebih. Mangga untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Caranya dengan cara raise hand dulu ya, angkat tangan, kemudian open mic, atau mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikannya lewat kolom chat kepada kami. Mangga dipersilahkan. Cek. Sambil menunggu penanya, menambahkan Bapak Ibu sekalian tadi yang disampaikan oleh Bu Debi betul. Jadi anak-anak ini diajari untuk peduli lingkungan. Nanti mereka mengumpulkan minyak jelantah yang ada di rumah, daripada dibuang, mending dimanfaatkan, dibawa ke rumah. Nanti anak-anak akan diajari cara mengelolanya, termasuk sampai nanti ketika itu dijual,
Itu anak-anak sendiri per kelompok yang akan mengelola uang tersebut. Nah, uang tersebut juga nanti akan digunakan untuk bahan-bahan kreativitas yang arahnya kepada pemanfaatan lingkungan, pencegahan lingkungan dari kerusakan. Simpelnya adalah anak-anak ini ketika melihat pemborosan listrik di rumah, semua yang menyala tanpa digunakan, itu secara otomatis mereka punya kesadaran, oh ini nggak bermanfaat nih, dimatiin. Oh yang ini TV ini nggak ditonton, dimatiin gitu. Lalu menggunakan air juga secara secukupnya, tidak perlu berlebihan. Supaya anak-anak ini punya jiwa hemat. Hemat menggunakan listrik, hemat menggunakan air. Nah ini bagian dari keterampilan karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Karena boros itu kan tidak boleh. Ketika kita hemat, berarti kita menyelamatkan bumi. Ketika hemat, berarti kita menyelamatkan lingkungan. Nah, ini adalah kontribusi kita terhadap dunia, kontribusi kita terhadap bangsa dan negara. Itu harus kita tanamkan kepada anak-anak. Demikian. Iya, betul sekali Pak Iwan. Ayah Bunda mungkin bertanya ya, ini apa gitu ya? Ini sebenarnya kurikulum baru ya Pak ya? Nah, kurikulum baru yang mungkin ketika Ayah Bunda bertanya kepada sekolah lain itu belum tentu menerapkan ini seperti itu, karena memang kami adalah angkatan pertama yang dipilih pemerintah sebagai sekolah penggerak di Kabupaten Bogor. Hanya 21 sekolah ya Pak ya di sekabupaten yang lulus seleksi di Kabupaten Bogor. Informasi untuk SMP di Kabupaten Bogor ada sekitar 700 sekolah ya Pak ya. Nah, 21 sekolah saja nih yang kebetulan lolos dan menerapkan program sekolah penggerak. Jadi memang ini adalah kurikulum baru gitu. Jadi kami juga mohon maaf ya mungkin dalam perjalanannya nanti ada beberapa kekurangan. Kami akan terus memperbaiki dan seterusnya. Seperti itu Ayah Bunda. Baik, adapun proyek-proyek yang tadi disampaikan, ini muaranya adalah tujuannya adalah untuk membentuk karakter pelajar Pancasila kepada siswa-siswi kita. Di antaranya adalah berketuhanan yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif inovatif, berkebinekaan global, dan mandiri. Mudah-mudahan, bismillah. Ya, Bu Debi itu bahkan nanti sampai kepada penilaiannya ya. Insya Allah, itu Pak. penilaiannya berubah nanti dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum 2012. Namun juknis penilaian memang belum keluar. Rapotnya pun nanti agak berbeda ya dengan rapot yang sekarang. Sekarang ini rapot yang sudah keluar adalah rapot SMA. Tapi untuk SMP sama pemerintah belum di launching. Begitu. Jadi perihal ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Sekolah nanti akan menyesuaikannya, akan mensosialisasikannya dan lain sebagainya. Terima kasih. Iya. Ada pertanyaan Pak Iwan dari kolom chat, saya bacakan. Dari Bunda Bumi, kelas 74. Perkenalkan saya Bunda Bumi dari kelas 74. Ini bagus sekali, kebetulan cocok dengan karakter anak saya. Ingin bertanya, yang pertama, apa yang bisa orang tua lakukan untuk mendukung program ini? Yang kedua, apakah nanti ada evaluasi berkala? Terima kasih. Terima kasih Bunda Bumi. Sebelumnya selamat kepada Bunda Bumi ya. Ananda Bumi ini kemarin juara 2 kompetensi Indonesia Piano ya, atau Piano Indonesia. Nanti jika lolos akan mengikuti kompetisi di Hong Kong ya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ananda Bumi ya. Selamat Bunda Bumi. Kami bangga dengan Ananda. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Kontribusi yang akan diberikan orang tua terhadap kurikulum ini yang pertama adalah memberikan dukungan. Memberikan dukungan kepada sekolah. Yang kedua adalah memberikan penguatan kepada anak-anak yang ada di rumah. Contohnya begini. Ketika sekolah meluncing program puasa sunnah dan qiyamul lail, bangun malam, nah orang tua diharapkan benar-benar mendukung dan menguatkan. Setiap anak reaksinya berbeda-beda. Ah males mah, ah capek mah. Nah orang tua mendukung. Ayo nak, nggak apa-apa nak. Dulu Bunda juga waktu belajar begitu kok. Awalnya berat tapi lama-lama enak. Lama-lamanya nikmat, lama-lama nyaman.
Nanti kamu kalau rajin puasa, rajin sholat, nanti Allah akan memberikan keberkahan bukan untuk kamu, tapi untuk keluarga ini juga kamu akan diberikan kesuksesan. Nah, ini salah satu bentuk penguatan kepada anak-anak. Itu ya. Dan ya ikut memberikan contoh. Ini yang mahal. Tolong Bapak Ibu orang tua di rumah, malam bangun malam juga supaya anaknya terinspirasi. Di sekolah diberikan penguatan, diberikan pembelajaran, di rumah dicontohkan. Orang tua di rumah bangun malam, ajak-ajak, diketuk pintunya atau alarmnya diaktifkan. Begitu. Puasa, ya karena saya dapat kabar Pak Edi, Pak mohon izin melaporkan Pak Edi. Ini orang tua, sebagian orang tua ada yang akhirnya itu ikut berpuasa Pak. Karena anaknya tadi melaksanakan program dari sekolah. Artinya gini, ini adalah program kurikulum yang bermanfaat dan mengandung berkah, membawa berkah untuk keluarga. Akhirnya apa? Orang tua siswa yang tadi tidak berpuasa jadi berpuasa. Ya tidak apa-apa. Memang pendidikan itu adalah holistik. Di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di lingkungannya. Begitu. Itu bentuk dukungan yang kami harapkan dari Bunda Bumi dan bunda-bunda orang tua yang lainnya ya. Nah, untuk program yang lain nanti ada peduli lingkungan gitu. Jika ada dari sekolah instruksi anak-anak untuk seperti Mohon maaf ya Bu, jadi keganggu. Jadi mati. Di sini juga ada sesekali keluar tapi nggak sering. Kalau di tempat saya baru berapa? Tes 1 2 tes. Kadang-kadang yang diterima anak dari sekolah itu sedang sosialisasi. Ya. Maka ketika orang tua tidak sekolah penggerak ke orang tua bingung, silakan tanyakan langsung kepada Bapak Ibu Wali kelas. Kami siap insya Allah. Demikian ya Bunda Bumi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bunda Bumi. Baik Pak, terima kasih banyak jawabannya. Pak Iwan? Ya Pak. Mungkin bisa ditambahkan gini, Bapak Ibu orang tua murid bisa juga kalau ada proyek yang menarik buat anak-anak dan cocok, bisa diusulkan kepada sekolah. Jadi bukan hanya sekolah yang menentukan, tapi juga boleh juga dari orang tua murid yang mengusulkan. Karena kan masa pelaksanaannya kan lama 3 tahun dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi boleh orang tua murid juga mengusulkan, nanti kita akan pertimbangkan, akan identifikasi kalau memang memungkinkan untuk dilakukan oleh anak-anak, proyek ini bermanfaat juga buat anak-anak, ya, mungkin kita akan lakukan. Jadi idenya boleh datang dari orang tua murid juga, dari bukan hanya dari sekolah sejak semata gitu. Itu Pak Iwan ya. Ya. Pak Edi, saya terima kasih Pak, Bapak sudah mengingatkan. Betul Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi memang demikian. Bahkan ide-ide ini tidak muncul dari sekolah saja, anak itu boleh mengusulkan. Orang tua apalagi boleh. Di antaranya adalah ada proyek pengelolaan sampah, limbah sampah. Jika Bapak Ibu orang tua siswa punya link pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor seperti apa, kemudian misalkan ada link yang sekiranya itu bisa dijadikan proyek, mangga sekolah dengan tangan terbuka menerima itu. Nanti anak-anak jika sudah tidak PTM lagi, sudah tidak ada corona lagi, kita akan lakukan kunjungan. Jadi anak-anak biar tahu, jangan-jangan anak-anak kita ini belum pernah ke tempat pembuangan sampah yang tingginya selangit gitu kan. Supaya anak sadar, oh kalau saya buang sampah sembarangan, saya menumpuk seperti ini akibatnya. Lalu ke tempat pengelolaan sampah, daur ulang sampah dari sampah sampai kepada barang yang bisa digunakan bermanfaat. Silakan Bapak Ibu yang punya link atau kebetulan punya pengelolaan sampah, silakan disampaikan ke sekolah, nanti kami akan melakukan kunjungan ya. Kunjungan. Kami dengan senang hati menerima itu. Hatur nuhun Pak Edi atas arahannya. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mama Lestari mengenai buku paket Pak Iwan. Jadi anak-anak memang ke sekolah itu membawa laptop, buku paket, dan beberapa e-book ya, gitu. Sehingga dirasa sangat berat. Boleh nggak
jika buku yang dari dinas itu disimpan di loker kelas? Tentu sangat boleh, karena setiap anak itu disediakan satu loker. Ya, boleh. Boleh Mas, silahkan disimpan ya. Bukan hanya buku ya, yang Iya. lain-lain juga boleh disimpan di situ Iya. ya. Kecuali barang berharga, jangan disimpan di loker, dibawa ke rumah. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Farida. Ini orang tua alumni kalau nggak salah Pak, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya, orang tua dari Muhammad Ridwan, kelas 74, mau bertanya tentang proyek yang dikerjakan setiap hari Jumat. Apakah setiap minggu selalu berubah proyeknya? Dan adakah ujian prakteknya? Serta adakah langsung kunjungan praktek melihat secara langsung? Maksudnya kunjungan ke suatu tempat kali gitu ya Pak ya? Ada ujiannya gitu nggak Pak? Yes. Setiap proyek itu ada jadwalnya, Bunda Ridwan. Ini ya, bisa dilihat. Ini kita ada 4 tema dengan 6 proyek, 6 kegiatan. Ya, 6 kegiatan. Ini waktunya masing-masing sudah ditentukan. Lama proyek itu berbeda-beda. Ada yang 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, bahkan ada yang 2 bulan. Bahkan ada yang 3 bulan. Lalu penilaiannya seperti apa? Penilaiannya adalah seperti ini. Penilaian proyek ini tidak dalam bentuk kuantitatif. Nilainya 60, 70, 80, 90, tidak demikian. Tapi dalam bentuk deskriptif. Deskriptifnya nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bu Debi. Ditambahkan oleh Bu Debi. Misalkan begini. Proyek Genil, Gerakan Qiyamul Lail. Jika anak itu dalam kurun waktu beberapa bulan melaksanakan sholat tahajud baru sekali 2 kali, maka deskripsinya adalah Ananda Ridwan sudah mulai terlihat melaksanakan sholat Qiyamul Lail, sholat tahajud, gitu kan. Kalau sama sekali belum melaksanakan, deskripsinya adalah Ananda belum menunjukkan bla 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 bla. Kalau misalkan dia sedang-sedang, nanti deskripsinya adalah Ananda Ridwan sudah mulai berkembang. Sudah mulai berkembang. Kalau Ananda Ridwan ini melaksanakan Qiyamul Lail sudah rutin dan sudah menjadi pembiasaan, tanpa disuruh sudah melaksanakan, maka deskripsinya seperti ini. Ananda Ridwan sudah terbiasa melaksanakan sholat Qiyamul Lail. Seperti itu. Jadi belum terlihat, sudah terbiasa. Karena tujuan dari pembiasaan ini adalah pembudayaan. Anak-anak kalau sudah terbiasa, berarti dia sudah membudaya. Nah, ini yang diharapkan. Kalau masih jarang-jarang, berarti belum, tapi harus diapresiasi. Kalau sudah terbiasa, nah itu yang diharapkan. Begitu ya, Maya. Nah, apakah proyeknya berubah-ubah? Tentu berubah-ubah sesuai dengan jadwal. Contoh ini, proyek Genah Genil dilaksanakan di bulan Juli sampai Oktober bahkan. Kemudian proyek spelling siswa berlingkungan dilaksanakan di bulan November sampai dengan Desember. Proyek TSP itu adalah tidak buang sampah. TSP. T-nya itu tidak buang sampah sembarangan, S-nya itu simpan sampah pada tempatnya, P itu adalah pungut sampah sebagai ibadah. Ini program ini dilaksanakan di bulan Januari sampai Maret. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah gini, Ma. Kalau si Ridwan ini di rumah ngelihat berantakan, babalatak lah ya, di ruang tamu babalatak gitu kan. Harapannya adalah dengan instingnya, dengan nalurinya, dia langsung merapikan itu.
Ketika ada sampah berceceran tanpa diminta, harapannya Ridwan tadi langsung buang sampah. Ketika dia membuang sampah itu, dia menyadari bahwa ketika saya membuang sampah ini adalah sebagai ibadah. Bahkan sampah orang lain, ketika jalan ada sampah diambil. Pungut sampah sebagai ibadah. Nah, ini karakter yang akan kita harapkan dalam kurikulum ini. Maka hasil kurikulum ini sebenarnya diharapkan di rumah. Hasilnya dipanennya di rumah. Pembiasaannya, penanamannya di sekolah. Tapi panennya diharapkan ya di sekolah, tentunya juga di rumah. Bekal dia sampai mati nanti. Begitu. Begitu ya Bunda Ridwan ya. Mohon dukungannya. Sekali lagi. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah Pak. Respon dari beberapa orang tua di sini insya Allah mendukung Pak. Insya Allah mendukung. Dan Bapak Ibu tambahan jangan khawatir tidak ada ujian dari proyek ini ya. Ya tidak ada. Tidak ada ujian. Tidak ada. Jadi memang kurikulumnya saat ini terbagi menjadi dua ya Pak ya. Intrakurikuler dan kokurikuler. Nah kokurikuler ini sebenarnya di kurikulum sebelumnya sudah ada, hanya tidak menjadi penekanan. Di kurikulum KOSP ini, Sekolah Penggerak, kokurikuler ini akhirnya diberikan penekanan dengan memberikan porsi 25% dari jumlah jam atau beban belajar yang harus anak-anak selesaikan dalam setahun. Baik. Gitu ya Pak. Menarik Bu Debbie. Bapak Ibu di rumah, Pak Edi mohon izin melaporkan. Tadi ada TSP ya, tidak buang sampah sembarangan, S-nya simpan sampah pada tempatnya, P-nya pungut sampah sebagai ibadah. Harapan kami nanti anak-anak ini di rumah, kalau ngelihat lantai kotor, orang tuanya tanpa nyuruh, disapu itu, disapu. Ada sampah, Masya Allah, sampah dimasukkan ke tempat sampah. Tempat sampah udah penuh, orang tuanya nggak usah ngomong, langsung taruh ke bak sampah di depan. Nanti ketika tukang sampah lewat, diambil. Nah sampai seperti itu karakter yang kita harapkan. Tentu ini tidak mudah, namanya anak-anak kan. Tentu tidak mudah, oleh karenanya kita perlu kerjasama antara sekolah dengan orang tua yang ada di rumah. Begitu. Kalau zaman dulu generasi Bapak Ibu yang di rumah, itu kan generasi zaman dulu yang dididik dengan orang tua yang begitu ketat. Jadi bersih aja, ngelihat sampah sedikit udah risih lah. Dibuang, dirapiin, ada yang kotor dilap. Ini nggak benar dirapikan. Nah sekarang ini merambah ke sekolah. Tanggung jawab sekolah juga untuk menciptakan anak-anak yang seperti ini. Oleh karenanya, ya mohon dukungan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk mengingatkan terus anak-anak. Sekolah mendorong, di rumah juga mendorong. Demikian Bu. Ya, ini Pak udah. Tambahan lagi Pak, mengenai penilaian. Jadi nanti insya Allah ada 2 rapot yang akan diberikan khusus untuk kelas 7. Rapot pertama berisi nilai-nilai dari pelajaran intrakurikuler seperti biasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Dan rapot kedua adalah rapot proyek Sekolah Penggerak. Meskipun sampai hari ini kami belum menemukan ya Bapak Ibu panduan dari konsep rapot tersebut. Jadi kami memang masih menunggu dari pemerintah, dari dinas. Semoga bisa mewakili gitu hasil pembelajaran siswa-siswa kita di kurikulum baru ini. Adapun jenis penilaian ya untuk intrakurikuler itu tetap ya. Kalau intrakurikuler seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu tetap ada ulangan, tetap ada PTS, tetap ada PAT, PAS ya. Tapi untuk proyek kita tidak ada ujian ya. Penilaiannya bersifat observasi. Siapa yang melakukan observasi? Yang pertama adalah guru. Jadi guru memiliki jurnal yang akan menuliskan setiap perkembangan peserta didik seperti yang tadi kepala sekolah sampaikan. Apakah anak ini sudah mulai tumbuh? Ya, apakah anak ini sudah mulai tumbuh? Ya, sudah muncul niat untuk misalnya membuang sampah, gitu ya. Atau sudah tumbuh atau berkembang? Ya, berkembang ini artinya sikap dan perilaku tersebut sudah dilakukan tanpa disuruh, tanpa ada dilihat Bapak Ibu atau tanpa dilihat oleh orang tua di rumah. Nah, itu menjadi basis penilaian observasi. Dan ini memohon dukungan juga dari Bapak Ibu orang tua di rumah ketika mungkin nanti ada pertanyaan dari wali kelas gitu ya.
atau guru pembimbing ya. Jadi anak-anak ini 10 orang sampai 12 orang itu akan dibimbing oleh 2 orang guru. Nah, observasi ini juga akan kami tanyakan kepada orang tua. Bagaimana di rumah gitu. Ya, dan terakhir penilaian juga adalah bentuknya penilaian diri. Nanti anak-anak setelah kegiatan proyek akan diberikan semacam observasi penilaian diri terhadap suatu pernyataan. Jawabannya setuju, tidak setuju, ya atau tidak. Nah, itu bisa menjadi gambaran bagaimana keterlaksanaan dan tujuan tersebut tercapai atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu tambahannya. Baik. Terakhir mungkin adakah mungkin yang bertanya lagi Pak Ikhwan? Oh ya, ini di kolom chat ya. Perkenalkan saya Mama Edsel dari kelas 75. Saya mau menanyakan perihal buku paket Erlangga yang kita beri. Kira-kira kapan diberikan? Karena saya baru menerima beberapa buku saja, Pak. Buku cetak ini maksudnya ya Mama Edsel ya? Kalau e-booknya sudah ya? Buku Erlangga pastinya sudah diterima semuanya ya Bapak Ibu ya. Jika ada yang belum terima, nanti menghubungi wali kelas. Mungkin hari ini juga akan dituntaskan. Semestinya sudah dari kemarin-kemarin. Kalau misalkan belum terima, nanti segera menghubungi wali kelas. Wali kelas berapa Bu? 75. Baik, nanti akan kami komunikasikan dengan wali kelasnya Ibu ya. Nanti biar wali kelasnya menghubungi Ibu. Begitu. Terakhir nanti mohon kiranya Bapak Dr. Haji Edi Junaidi berkenan untuk memberikan closing statement untuk program sekolah penggerak di SMP Al-Azhar Sipak Budi Cibinong ini. Terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaan terakhir dulu Pak dari orang tua Nafa kelas 75 mengenai jurnal perkembangan anak disampaikan ke ortu dalam bentuk apa? Baik. Jurnal perkembangan anak itu akan disampaikan ke ortu dalam bentuk deskripsi di rapot nanti. Nah, rapotnya kapan? Jika dari pemerintah sudah memberikan format rapotnya, akan kita mulai di bulan Desember ini. Jika nanti di bulan Desember saat pembagian rapot ternyata belum ada deskripsinya, berarti dari pemerintah belum mengeluarkan format rapot deskripsinya. Andai pun ada, nanti mungkin pihak sekolah sendiri yang akan membuat, ya buatan sekolah sendiri. Demikian ya Mama ya. Terima kasih. Kepada Bapak Dr. Haji Edi, berkenan memberikan closing statement Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini mohon maaf internetnya ada kurang bagus sinyalnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan kurikulum sekolah penggerak. Satu yang saya harapkan bahwa kita sama-sama sepakat bahwa dengan adanya kurikulum sekolah penggerak atau ditunjuknya SMP Al-Azhar Budi menjadi sekolah penggerak, mudah-mudahan akan meningkatkan kualitas sekolah kita. Yang pertama, yang kedua, memberikan manfaat kepada anak-anak kita khususnya dalam meningkatkan potensi diri, baik yang bersifat kognitif atau pengetahuan maupun yang bersifat keterampilan dan sikap. Kami minta kepada seluruh orang tua murid untuk dapat mendukung kegiatan sekolah penggerak ini sehingga bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih ada yang kurang. Yang pasti bahwa sekolah akan terus melakukan kerjasama dengan orang tua murid. Karena hakikat sekolah penggerak ada di kedua belah pihak. Aktivitas sekolah dan aktivitas anak-anak di rumah, yaitu yang ada di dalam pemantauan orang tua murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Eji atas closing statement-nya. Bapak dan Ibu, mungkin demikian sosialisasi kurikulum sekolah penggerak yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah acara demi acara pada kegiatan ini sudah kita lalui bersama.
Besar harapan kami Bapak dan Ibu kembali mohon dukungan untuk kegiatan ini untuk mencapai kesuksesan kita bersama demi anak-anak didik kita. Mohon maaf jika selama kegiatan terdapat kekurangan dan kesalahan dalam perbuatan dan perkataan. Mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah doa. Doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, mohon diizin, dan Bapak Ibu orang tua siswa, sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في جسدنا، وزيادة في علمنا، وبركة في رزقنا، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Tes 1 2. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah, bunda, bapak, ibu, orang tua murid kelas 7 yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari-hari terus berlalu, namun bayangmu tak pernah lepas dariku. Oh guruku, ku rindu padamu, ku ingin bertemu. Sabar-sabar duhai muridku, suatu saat nanti kita akan bertemu. Berdoalah semoga wabah ini cepatlah berlalu. Ya Allah, tolonglah kami makhluk yang lemah ini. Angkatlah corona dari muka bumi ini. Kami ingin kembali sekolah seperti dulu lagi. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami di hari-hari yang telah kami lalui. Kami berharap ampunan dan surgamu yang seluas langit dan bumi. Kini saatnya kita akan berjuang, meniti jalan untuk menggapai masa depan. Meski rintangan corona menghadang, tak jadi halangan. Marilah teman kita berpegangan tangan, tetap belajar meski kadang terasa bosan. Bersyukurlah di rumah saja, kerjakan tugasnya. Ya